membahas merek sepeda motor lawas asal Inggris, nama Royal Enfield bisa dipastikan akan langsung terbayang di benak. Royal Enfield jadi salah satu merek sepeda motor tertua di dunia dalam produksi berkelanjutan. Saat ini Royal Enfield lebih dikenal dengan lini produknya yang memiliki kapasitas mesin 300cc ke atas guys. Dengan lini produk tersebut, Royal Enfield bisa dikatakan bermain di segmen pasar menengah. Bukan tanpa alasan, hingga saat ini Royal Enfield enggan memproduksi sepeda motor dengan kapasitas mesin kisaran 150cc sampai 200cc. Nah, alasannya sederhana. Head of Business Apache Royal Enfield mengatakan bahwa fokus pasar mereka memang berada di segmen menengah. Mereka melihat kesempatan di segmen ini, maka dari itu Royal Enfield akan berfokus di segmen menengah dan fokus di kelas 350cc sampai dengan 650cc guys. Nah, justru saat ini pemilik sepeda motor bermesin 150cc hingga 200cc juga ingin meningkatkan pengalamannya dengan memiliki sepeda motor berkubikasi 350cc. Sementara pemilik motor gede dengan mesin 1000cc ke atas juga ingin mencari kendaraan roda 2 dengan kapasitas mesin lebih rendah agar bisa digunakan untuk harian. Mereka yang memiliki motor 150cc sampai 200cc justru ingin upgrade. Begitu juga pemilik motor di atas 1000cc. Mereka banyak yang mencari motor dengan cc yang lebih rendah untuk bisa digunakan sehari-hari. Jadi Royal Enfield ingin menguasai segmen yang berada di tengah guys. Dan mungkin sebagian pecinta otomotif menginginkan Royal Enfield ikut bermain di segmen pasar sepeda motor sport dengan kubikasi 150cc hingga 200cc agar bandrolnya lebih terjangkau. Sayangnya harapan tersebut masih belum akan dikabulkan. Namun sebelum membeli, kalian perlu ketahui dulu kelemahan Royal Enfield. Hal ini bukan untuk menakut-nakuti, tapi supaya calon konsumen paham secara komprehensif tentang motor buatan India tersebut guys. Jadi ketika memilikinya, kalian tidak kaget, sekaligus bisa mengantisipasi. Dan bicara soal kekurangan ada beberapa, mulai dari performa mesin yang tidak terlalu istimewa, fitur modern yang minim, getaran mesin mengganggu, dealer belum banyak, hingga masih kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap merek India. Namun ada juga kelebihannya yang menjadikan Royal Enfield istimewa dengan segala kekurangannya. Nah, jika kalian ingin tahu detailnya, berikut 5 kelemahan Royal Enfield di Indonesia. Pertama, performa mesin yang biasa aja. Salah satu yang menjadikan kelemahan Royal Enfield adalah performa mesinnya yang tidak istimewa guys. Hal ini berlaku untuk berbagai produk, baik klasik, Himalayan, Continental GT, hingga Interceptor. Jika kurang percaya, ambil contoh Royal Enfield Classic 500. Kuda besi ini dibekali mesin 499cc dengan konfigurasi 1 silinder, SOHC 4 tak, dan berpendingin udara. Dan di atas kertas, jantung mekanis tersebut cuma bisa memuntahkan torsi 41,3 Nm pada 4000 rpm dan tenaga maksimal 27,5 horsepower pada 5250 rpm. Lalu coba bandingkan performa tersebut dengan motor 500cc lain seperti Honda Rebel. Kuda besi pabrikan berlogo sayap tersebut menggunakan kubikasi murni 471cc, DOHC, 2 silinder, dan berpendingin cairan. Nah, di atas kertas, torsi yang dihasilkan mencapai 43,6 Nm pada 5500 rpm dan tenaga maksimal 44,9 horsepower pada 8500 rpm. Bedanya jauh guys. Kalau belum puas, cek motor Royal Enfield lain seperti Continental GT dan Interceptor yang berkubikasi mesin 648cc dengan konfigurasi 2 silinder. Torsi puncaknya cuma 52 Nm pada 5250 rpm dan tenaga maksimal 47 horsepower pada 7250 rpm. Bandingkan dengan motor Honda CB 650R yang sama-sama pakai mesin 648cc, namun memang konfigurasinya 4 silinder. Dan kuda besi tersebut bisa memuntahkan torsi puncak 60,7 Nm pada 8000 rpm.
dan tenaga maksimal 89,17 horsepower pada 11.000 rpm. Kemudian getaran mesin yang mengganggu. Kelemahan Royal Enfield yang satu ini khususnya berlaku untuk motor-motor model lama seperti klasik dan bulat. Mau itu berkubikasi 350cc atau 500cc, mesinnya bergetar cukup kuat. Alhasil ketika diajak berkendara terasa cukup mengganggu guys. Getaran mesin tersebut membuat kalian sulit melihat kondisi jalan di belakang melalui spion. Beberapa konsumen bahkan mengatakan bahwa getaran yang kuat menyebabkan baut jadi cepat kendur guys. Oleh karenanya kalau kalian memiliki Royal Enfield klasik dan bulat, harus periksakan kekencangan baut secara berkala. Meski demikian, sebagian orang menganggap getaran mesin bukan sebagai kelemahan Royal Enfield, melainkan konsekuensi dari membeli motor bergaya klasik. Kemudian fitur modern yang minim. Jika kalian melihat detail spesifikasi motor Royal Enfield, tampak sekali kalau fitur modern yang dihadirkan sangat minim. Misalnya sistem pencahayaan masih bohlam, panel instrumen belum full digital, hingga tidak ada mesin yang dilengkapi radiator. Mungkin hal ini dikarenakan Royal Enfield mengejar kesan klasik, tapi kenyataannya banyak sekali motor retro yang punya fitur modern berlimpah. Ambil contoh Honda Rebel 500, Kawasaki Z900 RS, dan Yamaha XSR 155. Ketiga kuda besi tersebut dilengkapi banyak sekali teknologi modern, walau bertampang klasik. Fitur Honda Rebel 500 dan Yamaha XSR 155 hampir mirip. Mereka punya transmisi dengan assist and slipper clutch. Fungsi assist untuk meringankan tuas kopling guys. Sementara slipper clutch untuk mencegah roda slip saat pengendara menurunkan gigi transmisi terlalu cepat. Ada pula pencahayaan full LED dan panel instrumen full digital. Kawasaki Z900 RS lebih istimewa lagi, yang memiliki kendali traksi. Fitur ini bermanfaat membuat roda belakang tetap mencengkram dengan baik saat berakselerasi di medan licin sekalipun guys. Tentunya ini jadi kelemahan Royal Enfield, lagi pula apa salahnya memberi fitur modern ke produk-produknya. Apalagi tujuannya untuk memberi rasa berkendara yang lebih baik dan nyaman untuk pemilik motor. Dealer dan bengkel Royal Enfield masih terbatas. Kelemahan Royal Enfield yang berikutnya, jumlah dealer dan bengkel masih sangat terbatas. Totalnya kini cuma ada 4, lokasinya pun masih sebatas sekitaran Jakarta. Pasti ini jadi kendala tersendiri buat orang luar ibu kota untuk memilikinya. Dan main dealer Royal Enfield di Indonesia dipegang oleh PT Nusantara Batavia Internasional. Selain offline, Royal Enfield juga memiliki dealer online yang bekerja sama dengan Tokopedia. Di sana kamu bisa membeli berbagai produk motor, begitu pula dengan aparel, aksesoris, hingga suku cadang guys. Produk buatan India belum dipercaya oleh masyarakat Indonesia. Lalu kelemahan Royal Enfield yang terakhir adalah hadir sebagai merek India. Masyarakat tanah air sesungguhnya masih belum percaya dengan produk-produk dari Bollywood, khususnya untuk sepeda motor. Hal ini terbukti dari merek India yang dipasarkan di Indonesia, susah akan sukses. Coba cek TVS dan Bajaj, keduanya bisa dikatakan tidak laku. Bajaj bahkan sudah hengkang lebih dulu dari Indonesia. Sementara TVS seperti hidup segan dan mati tidak mau. Sebenarnya bukan karena motor India jelek, tapi memang masyarakat Indonesia masih mengidolakan kuda besi asal Jepang. Terlebih motor merek Jepang sudah punya jaringan luas di tanah air. Kemudian secara kualitas telah teruji dari tahun ke tahun guys. Pastinya ini jadi tantangan tersendiri untuk Royal Enfield saat bermain di pasar otomotif Indonesia. Nah, di samping kelemahan Royal Enfield, adakah kelebihannya? Tentu ada banget guys. Tentu kuda besi India ini punya beragam keistimewaan. Salah satunya desain retro yang tidak terbantahkan. Melihat tampilannya, siapa yang tidak jatuh hati, khususnya para pecinta gaya retro.
Pabrikan Bollywood ini selalu konsisten menghadirkan produk-produk berpenampilan klasik di pasar otomotif. Lihat aja sosok klasik 500 yang seperti motor perang dunia. Kemudian ada Continental GT 650 dengan gaya cafe racer ala tunggangan anak Inggris era 60-an. Lalu kalau kalian mau mencari ala motor retro masyarakat pesisir pantai Amerika Serikat, maka Interceptor adalah pilihan yang tepat guys. Terakhir Himalayan, selaku motor adventure tetap punya aura klasik kental dengan menggunakan lampu depan yang bulat. Kemudian yang jadi kelebihan Royal Enfield selanjutnya adalah harga cukup terjangkau. Dengan fitur modern minim dan performa mesin biasa aja, ternyata bandrolnya juga disunat sehingga lebih murah dibanding beberapa kompetitor lain guys. Itu tadi kelemahan Royal Enfield beserta kelebihannya, beserta alasan kenapa sih nggak mau main di kelas 200cc ke bawah. Dan setelah mengetahui secara lengkap, apakah kalian masih tertarik untuk membelinya? Tulis pendapat kalian di kolom komentar video ini. Dan jika teman-teman suka dengan lifestyle otomotif, tidak ada salahnya untuk subscribe WekiWek dan beri like pada tombol like di bawah. Terima kasih.